Sini saya akan menjelaskan mengenai HETP. HETP merupakan singkatan dari Height Equivalent of Theoretical Plate. Untuk definisi umum dari HETP ini tidak ada, tetapi HETP ini bertujuan untuk menentukan tinggi bahan isian dari menara distilasi. Nah, variabel yang dapat mempengaruhi HETP ini diantaranya ada tipe dan ukuran bahan isian, kemudian kecepatan aliran fluida, konsentrasi fluida, diameter menara, dan sifat fisis dari bahan isiannya sendiri. Tinggi dari bahan isian itu tidak dapat seenaknya ditentukan, tetapi harus diperhitungkan secara matematis karena tinggi bahan isian ini akan mempengaruhi dari proses distilasinya sendiri. Agar hasil yang dihasilkannya itu lebih maksimal, maka agar produk yang dihasilkan dari distilasinya ini lebih maksimal, maka dari itu ketinggian bahan isiannya ini harus diperhitungkan agar produk yang terhasilkan juga akan lebih maksimal. Untuk jenis bahan isian dalam menara distilasi ini dibagi 3. Yang pertama itu ada bahan isian yang tersusun secara acak atau random packing. Nah, untuk salah satu contoh dari random packing ini ada racing ring dan ring packing. Yang kedua itu ada bahan isian yang tersusun secara teratur atau regular packing. Contohnya itu ada double spiral ring dan wood grid. Yang ketiga itu ada pseudo plate column. Contohnya heated trace dan triple trace. Selanjutnya ada sifat dari bahan isian. Yang pertama itu permukaan bahan isian harus mudah terbasahi. Selanjutnya ada tahan terhadap perubahan temperatur, kemudian kuat. Masa gitu doang ya? Selanjutnya ada sifat dari bahan isian. Yang pertama itu permukaan dari bahan isian harus mudah terbasahi. Yang kedua, tahan terhadap perubahan temperatur, tidak mudah berkarat, dan kuat agar tidak mudah pecah. Konsep dari HETP sendiri adalah satu unit kolom itu ekivalen dengan satu plate ideal, atau dapat dinyatakan dengan tinggi total dari bahan isian itu sama dengan jumlah plate yang digunakan dalam menara kolom dikali dengan HETP. Nah, selanjutnya ada masuk ke metodologi proses. Nah, di sana kita akan menjelaskan cara mengetahui tinggi bahan isian pada packed bed kolom atau kita istilahkan ini dengan HETP. Nah, untuk pemisahan spesifik tinggi suatu packed itu biasanya ditentukan. Nah, sama pula begitu halnya dengan jenis yang tray gitu. Tinggi setiap traynya itu telah ditentukan. Nah, rasio antara tinggi pada tray dengan packed bed column ini itu kita istilahkan dengan HETP. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Menghitung nilai HETP yaitu di sana dirumuskan dengan rumus H per N atau tinggi kolom per jumlah tahap. Nah, tinggi kolomnya itu di mana tinggi kolomnya itu adalah tinggi kolom sebenarnya gitu. Lalu untuk N-nya itu adalah jumlah tahap. Nah, pada jumlah tahap di sini kita harus mencari melalui kurva kesetimbangan. Nah, kita buat kurva kesetimbangannya. Setelah itu nanti dibikin garis operasinya. Setelah ada garis operasi dan kurva kesetimbangan, di sana nanti tahap selanjutnya bisa langsung membuat jumlah tahap. Nah, setelah diketahui tinggi kolom sebenarnya dan jumlah tahapnya berapa, di sana baru kita bisa menentukan nilai HETP atau tinggi bahan isiannya agar kinerja pada
packet bed column tersebut itu bisa efektif atau bekerja secara maksimum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari praktikum yang telah dilakukan. Yang pertama itu ada proses absorpsi menggunakan wetted wall column dan packet bed column. Absorpsi sendiri merupakan suatu cara pemisahan campuran dengan cara mengontakkan fluida gas dan fluida cair. Prinsip kerja dari absorpsi ini adalah dengan cara memanfaatkan laju difusivitas molekul-molekul gas pada larutan tertentu dan dapat dilakukan pada konsentrasi tinggi maupun rendah. Pada percobaan ini, fluida yang digunakan adalah fluida cair dan fluida gas. Untuk fluida cair yang digunakan adalah air keran, dan untuk fluida gasnya ini menggunakan oksigen yang berasal dari udara luar. Proses absorpsi ini dilakukan pada wetted wall column dan packet bed column. Proses absorpsi dilakukan pada wetted wall column dan packet bed column. Pada wetted wall column ini pengontakannya terjadi pada dinding kolom dengan cara mengontakkan antara fluida cair yang berupa air keran dan fluida gas yang berupa oksigen dari udara luar. Sedangkan pada packet bed column, pengontakan ini terjadi pada packing-packing yang terpasang di dalam kolom. Nah, pada proses di packet bed column, gasnya itu dimasukkan dari bawah kolom, sedangkan fluida cairnya itu dimasukkan dari atas kolom. Proses absorpsi pada packet bed column ini dinilai lebih efisien daripada pada wetted wall column karena luas permukaan kontak pada packet bed column ini dinilai lebih besar dibandingkan dengan wetted wall column, karena pada packet bed column pengontakannya ini terjadi pada packing-packing yang terpasang pada packet bed column. Dari hasil yang didapatkan, perbedaan konsentrasinya itu lebih besar pada packet bed column. Hal ini sesuai dengan yang sebelumnya disebutkan bahwa pada packet bed column dinilai lebih efisien dibandingkan dengan wetted wall column karena luas permukaan kontak yang lebih luas dibandingkan dengan wetted wall column. Selanjutnya ada penentuan koefisien perpindahan massa pada wetted wall column. Koefisien perpindahan massa sendiri merupakan suatu parameter untuk menghitung kecepatan perpindahan massa antara fase gas dan fase cair, di mana koefisien perpindahan massa ini dipengaruhi oleh laju alir. Dilihat dari hasil yang dihasilkan, hasil yang didapatkan itu sesuai dengan teori, di mana pada saat laju alir cair dan gasnya itu besar, maka koefisien perpindahan massanya juga akan semakin besar. Hal tersebut disebabkan pada saat laju alirnya besar, maka kontak antara fase gas dan fase cairnya juga akan semakin besar. Selanjutnya ada perbandingan konstanta perpindahan massa secara teoritis dan percobaan pada wetted wall column. Penentuan konstanta perpindahan massa ini dapat menunjukkan laju perpindahan massa yang disebabkan oleh adanya perbedaan konsentrasi antara fase cair dan fase gas. Nilai konstanta dari perpindahan massa ini dipengaruhi oleh bilangan tak berdimensi, yaitu bilangan Sherwood, bilangan Smith, bilangan Galilea, dan bilangan Reynolds. Nah, nilai konstanta perpindahan massa ini diperoleh dari kurva hubungan antara ln SH dengan ln RE dan ln F sebagai intercept. Berdasarkan teori, semakin besar konsentrasi, maka nilai konstanta dari perpindahan massanya ini akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pada saat konsentrasinya besar, yaitu konsentrasi yang besar itu dihasilkan jika laju alir dari fluidanya itu rendah. Dari hasil yang didapatkan, nilai konstanta perpindahan massa secara teoritis dan percobaannya itu pada setiap variasi laju alirnya itu berbeda, di mana nilai konstanta perpindahan massa secara percobaan itu lebih besar dibandingkan secara teoritis. Hal tersebut dikarenakan asumsi yang berlaku pada penentuan konstanta perpindahan massa secara teoritisnya itu berbeda, di mana aliran yang mengalir harus melewati dinding kolom. Namun dikarenakan tekanan yang dihasilkan pompanya itu tidak stabil, yang dapat menyebabkan
terkadang mengalami flooding, di mana aliran tidak mengalir pada dinding kolom yang diakibatkan adanya peningkatan laju alir yang berlebih dan menyebabkan pengumpulan cairan di bagian atas kolom. Nah, sehingga kontak yang dihasilkan pada percobaan itu lebih besar dibandingkan secara teori. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stripping pada packet bed column. Nah, stripping itu kan merupakan suatu proses pemisahan antara fasa gas dan fasa cair, di mana fasa cairnya itu nanti akan berdifusi ke fasa gas. Nah, stripping itu sendiri sebenarnya adalah kebalikan daripada absorpsi, di mana pada stripping itu yang kita inginkan adalah kandungan yang ada pada air, atau ya pada praktikum kali ini kami menggunakan air yang mengandung O2. Nah, di sana itu diharapkan O2-nya itu dapat berdifusi ke si N2-nya gitu, atau terdesorpsi oleh N2. Nah, pada praktikum yang kami gunakan di sana diharapkan itu nilai daripada N2-nya itu akan O2-nya itu akan menjadi semakin kecil. Nah, menurut teori di sana itu dijelaskan bahwa semakin besar laju alir cairnya, maka nilai O2-nya itu akan semakin kecil. Nah, pada praktikum itu kami melakukan percobaannya itu dengan dua jenis laju yang berbeda. Yang pertama itu ada 0,5 LPM dan 0,75 LPM. Nah, hasil yang kami dapatkan itu telah sesuai dengan teori, di mana semakin besar laju alir cairnya itu, maka nilai O2 yang didapatkan itu akan semakin kecil konsentrasi airnya. Nah, di sana itu kami dapatkan nilai O2 yang paling kecil itu pada laju yang 0,75 LPM, di mana di sana itu telah sesuai dengan teori. Semakin besar laju alir yang diberikan, maka O2 yang berdifusinya itu akan semakin besar. Nah, selanjutnya ada membandingkan nilai HTP dengan tinggi kolom sebenarnya. Nah, berdasarkan teori dijelaskan bahwa tinggi HTP itu semakin banyak jumlah tahap, maka nilai HTP itu akan semakin kecil. Karena kan berarti semakin banyak jumlah tahap itu semakin banyak juga kontak antara fasa cair dan fasa gasnya itu bertemu gitu kontak. Nah, di sini itu hasil yang kami dapatkan terdapat perbedaan antara tinggi sebenarnya dengan tinggi HTP. Untuk tinggi sebenarnya itu didapatkan di 0,8 meter, sedangkan untuk tinggi HTP itu rata-rata pada 1,3 meter. Nah, karena terdapat perbedaan di sini itu berarti kan dapat disimpulkan bahwa tinggi bahan isian yang ada di saat praktikum itu dirasa masih kurang, atau kinerjanya masih kurang efektif atau kurang maksimum. Karena setelah dihitung HTP itu tingginya itu seharusnya sebesar 1,3 meter. Ini itu akan berpengaruh ke hasil yang kami dapatkan, dimana hasilnya itu mungkin jadi ada yang tidak sesuai. Mungkin sekian untuk perbandingannya. Terima kasih.